MVP di proses startup Indonesia karena teknologi IT agak beda dibanding dengan proses product making lainnya. Di teknologi IT itu siapa saja itu bisa membuat sesuatu dan semua itu bisa dilakukan dengan cepat sekali. Jadi proses pembuatan sesuatu itu di IT itu sangat singkat sekali. Dan ini pro and cons. Pro-nya adalah kita bisa mencoba banyak ide. Cons-nya idenya itu gampang di-copy oleh orang lain. Ya. Jadi itu prosesnya. Yang kedua, proses dari membangun suatu company yang di Indonesia untuk startup digital adalah product market fit. Setelah produknya itu jadi, MVP simple prototype-nya jadi, itu dicoba, pasar respon nggak balik ke produk tersebut. Kita percaya itu produk itu tidak harus 100% sempurna. Kita nggak pernah percaya yang namanya itu. In the recent product terminologi cara membangun produk itu ada istilahnya agile product development. Artinya produk itu dibangun dengan sangat cepat sekali, dilempar ke pasar dalam setengah mateng, pasar respon balik, langsung diganti lagi, dilempar lagi ke pasar, direspon balik. Nah itu namanya product market fit. Jadi itu kayak nyari pasar yang cocok sampai cocok. Nah setelah nyampai cocok pasarnya, responnya bagus, itu baru di growth, baru di scale. Kemudian setelah di scale gede, baru kita start optimize dan sustain menjadi company yang profitable. Jadi ini very spesifik ke digital product company, prosesnya seperti itu. VC itu, venture capitalist khusus untuk digital product itu, mereka itu jarang sekali ada yang bisa dari awal membiayai di level ide sampai ke produk, sampai ke growth, ke optimize. Karena ilmunya itu beda-beda. Jadi khusus untuk East Ventures, kita itu fokusnya ke ideation dan product market fit. Kita seneng dengar ide-ide baru yang belum ada produk. Kita lebih tertarik seperti itu. Karena skill untuk investasi ke setiap stage itu beda-beda. Gitu. Jadi dari sisi entrepreneur yang ingin melakukan fundraising, nggak usah terlalu peduli apakah kamu harus udah optimize, profitable, baru bisa raise fund. Enggak ada seperti itu. Kapan saja bisa. Banyak startup yang kita invest, itu justru sekarang gedenya minta ampun. Justru pada saat datang ke kita, itu cuma ide, nggak ada apa-apa. Cuma bawa nama doang, nggak ada, cuma ngobrol doang gitu. Ngobrolnya pun, ya, tapi seperti yang saya ngomongin tadi, mereka ada traits-nya, ada hal-hal yang mereka tahu banget gitu. Misalnya seperti apa tuh, perusahaan yang datang, founder yang datang dengan ide atau dengan baru satu apa misalnya apa? Contohnya yang paling lumayan itu sekarang Traveloka. Iya. Jadi pada saat mereka datang itu, jadi ceritanya, kita sambil ngobrol aja. Iya, ngobrol. Ceritanya CEO-nya itu waktu itu dia di US. Dia itu Harvard Business School, terus dia drop out. Dia nggak mau ikutin lagi S2-nya, dia balik. Terus ketemu sama saya, dia bilang, "Wilson, gue mau bikin online travel website di Indonesia karena nggak ada yang bikin sama sekali." Kenapa menurut lu nggak ada yang bikin sama sekali? Coba kamu perhatiin, katanya di China itu ada namanya Ctrap, di US ada namanya Kayak, di mana-mana setiap negara itu ada satu, dan di Indonesia belum ada. Dan gua ninggalin Harvard Business School, Harvard kembali ke Indonesia hanya untuk membangun ini karena saat ini opportunity-nya ada di Indonesia. Nah, cara berpikirnya saya simple banget. Bisnis, saya kan merecognize entrepreneurship. Entrepreneurship itu sebenarnya pattern-nya itu mirip-mirip. Orang-orangnya itu mirip-mirip. Saya cuma pikir, wah, orang ini drop out dari Harvard. Saya pikir-pikir, Bill Gates drop out dari Harvard kan? Mark Zuckerberg juga drop out dari Harvard. Wah, ini juga kayaknya drop out dari Harvard. Ada drop out dari. Ada potensi. Itu yang pertama saya pikir sebenarnya. Drop out dari Prasmul ini. Iya. Jangan sampai selesai dong, jangan selesai. Gak ada artinya harus drop out dari sini. Konteksnya agak salah, tapi itu kenyataan gitu. Nah, terus saya lihat dia udah setengah mati kuliah di sana, ya kan? Habis itu balik ke Indonesia, ke negara yang di Singapura. Saya suka kasih joke sih. Saya bilang startup di Singapura itu nggak pernah bakal bisa ke Indonesia. Kenapa? Karena di Singapura itu semua best case scenario. Ya kan, keluar dari rumah, langsung ada atap. Di sana nggak bakal kena air hujan loh. Jalan kemana aja ada atapnya kan. MRT pas banget kan. Nah, jadi startup di sana kalau mereka bikin produk di Singapura, mereka jadiin test bed istilahnya. Government sana suka bilang, kita pakai test bed di Singapura, kita bawa ke Indonesia. Saya bilang, nggak bisa. Di Singapura itu best case scenario, apa aja jalan, ya kan?
Sampai ke Jakarta, semuanya worst case scenario. Waduh, copet, waduh, macet, ya kan? Nah, jadi dia itu ke sana, udah hidup seperti itu, balik ke Indonesia karena percaya Indonesia itu adalah the right time untuk membangun Indonesia dan melihat opportunity itu. That alone sebenarnya udah masuk ke klasifikasi passionate entrepreneur. Biasanya passionate entrepreneur itu nggak ada matinya. Mau dipencet sampai gimana kondisinya pasti bangun lagi. Dilempar itu pantulnya jauh lebih tinggi. Itu ideologinya kita lah. Nah, itu contohnya dimana kita invest tanpa ada produk, cukup dengan passion. Dan ternyata sekarang mereka itu yang paling gede. Gimana kita bisa tahu mereka paling gede online travel? Karena kan saya suka travel Singapura Jakarta. Setiap kali saya ke airport misalnya Soekarno-Hatta kan ada tuh mereka pre-booking. Nah itu ada logo Traveloka. Saya ini bookingnya pasti dari Traveloka. Dari sana saya tahu mereka udah mainstream. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi itu contoh yang ada. Contoh itu contoh yang ada. Jadi get ready to pitch anytime. Dan CEO itu, founder itu harus salesman. Itu harus ngomong terus. Harus bisa artikulasi apa yang dia pikirin. Makanya ada istilah di dunia kita itu namanya elevator pitch. Artinya kalau kamu ketemu orang dalam waktu 30 detik, gimana caranya kamu itu bisa impress investor kamu dalam waktu 30 detik. Dan itu benar sekali. Itu penting sekali. Entrepreneur yang benar-benar passionate dan tahu industrinya dia, dalam waktu yang sesingkat itu dia bisa mengeluarkan kata-kata yang menarik perhatian. Dan itu dia pikirinnya nggak dalam 30 detik, dia udah prepare berhari-hari, berminggu-minggu untuk sampai ke 30 detik itu. Tapi itu very key sebenarnya. Jadi untuk yang di business school pengen jadi entrepreneur, saya saranin sering ngobrol sih. Jadi cerewet gitu kan. Ikut apa? Toastmaster yang gitu-gitu. Saya rasa itu membantu banget. Nah. Jadi contohnya di East Ventures apa yang kita lakukan? Seperti apa sih value kita pada saat membantu entrepreneur? Jadi biasanya kita membantu entrepreneur dari proses ideation masuk ke dalam MVP dan kita coba masuk ke dalam product market fit. Analoginya seperti ini. Founder itu dia itu yang insightful, executor, dan dia yang visionary. Dia yang menggelinding tuh bola dari satu tempat ke tempat lain. Dia yang kerja, intinya seperti itu. Dari sisi investor, kita itu lebih mendampingi. Jadi sebagai investor, filosofi kita nggak mau mengganti visi dari si founder. Karena visi itu datangnya dari hati. Hanya dia yang tahu apa yang dia mau. Kita itu justru membantu dia kayak cheerleader gitu. Sampai, oke, maju lagi. Karena kenapa? Entrepreneurship is really hard. Itu banyak air matanya, banyak darah-darahnya. Jadi mereka itu butuh partner. Dan biasanya kadang-kadang mereka itu nggak bisa cerita ke orang tentang masalah yang dihadapi. Nah, investor itu kita suka memposisikan kita itu sebagai peer dari entrepreneur untuk mendampingi mereka. Nah, sekarang saya masuk ke ini sesuatu yang mungkin kalian bisa liatin ya. Kalian perhatiin, sebenarnya di dalam kepala si investor itu ada apa? Dan apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh founder? Nah, ini tips untuk raise fund. Investor itu hanya invest ke orang yang pinter. Itu simple kan? Tapi artinya apa? Artinya si founder itu harus lebih pintar dari si investor. Karena contohnya ada satu si founder datang ke investor, dia bilang, "Oh Pak, saya mau raise money nih, saya butuh $1 juta." Oh iya, terus kamu target marketnya apa? Target marketnya cewek semua. Oke. Cewek di Indonesia itu ada berapa kira-kira market size kamu? Ya banyak lah. Kira-kira berapa angkanya? Banyak lah, gede banget, banyak, sering loh kayak gitu. Nah ini udah nggak bener. Iya, gue juga tahu gede banget, banyak gitu. Tapi give me something gitu loh. Iya kan? Nah salah satu cara untuk menjadi smart entrepreneur itu kalian itu harus nguasain angka semuanya. Contohnya, begitu si Pak SBY pada saat pidato terakhirnya kan, dia ngomong, oh di Indonesia guru ada 5 juta, langsung masuk. Guru ada 5 juta. Terakhir ini setelah pidato itu kita invest ke namanya ruangguru.com. Kenapa? Karena mereka bikin marketplace di mana guru-guru sama student itu bisa gabung. Habis itu bisa saling ngajar-ngajaran, kursus-kursusan, terus bisa atur schedule di website. Oh itu Anda ya? Ini. Udah bikin, kita invest ya, namanya ruang guru. Nah, kenapa? Karena marketnya gede. 5 juta kata Pak SBY, bener kan? Nah, pada saat kita ngomong ke foundernya bilang, ini Wilson gede banget, ini 5 juta kata Pak SBY loh, guru-guru di Indonesia. Ya kan? Jadi kan smart levelnya sama kan? Nah, habis itu kita pikirin, wah 5 juta itu segede apa sih sebenarnya? Kalian tahu nggak, penduduk di Singapura
Ini totalnya 5 juta loh. Nah, Indonesia itu gurunya 5 juta. Yang lebih hebat lagi, Indonesia itu setiap tahun babynya itu 5 juta. 5 juta bayi yang organically lahir di Indonesia. Jadi setiap tahun Indonesia itu menghasilkan 1 Singapura. Benar, serius. Makanya kita invest ke bilna.com karena itu jualan baby product. Marketnya gede banget. Itu salah satu contoh bagaimana si entrepreneur atau si founder itu ngerti industrinya, dia tahu insight, dia tahu sesuatu yang investor itu, dia harus tahu sesuatu yang saya nggak tahu gitu loh. Kalau saya lebih tahu dari dia, ngapain? Saya capek ngajar dia kan jadinya, dia artinya kurang ini kan, kurang belajar gitu, kurang research. Terus yang satu lagi, investor itu setiap hari itu terima email banyak banget, business plan, business pitch, minta introduction segala macam. Founders jangan lakukan itu sebaiknya. Jadi kalau kalian mau target satu investor, jangan langsung kirim dia email. Halo Pak, saya ada bisnis yang hebat sekali. Nih teasernya, gitu dikirimin. Gak ada yang baca, langsung di delete itu. Karena dia terima email kayak gitu ratusan biji. Yang kamu harus lakukan adalah masuk ke dalam trust cycle-nya dia. Cari, oh orang ini udah invest kemana ya? Oh dia invest ke ini. Temenan dulu sama orang itu. Nanti minta dia yang kenalin. Karena yang tadi saya bilang credibility. Karena saya invest ke founder ini dan founder ini kenalin orang ini, dia bakal berusaha menjaga kredibilitasnya. Dia nggak bakal introduce orang yang dia nggak percaya kan? Artinya saya dapat feel dari si investor yang tiap hari terima email banyak sekali. Dengan diintroduce ini, satu saya mendapatkan attention. Oh kenapa ya lu introduce orang ini? Emang siapanya lu sih gitu, saudara atau siapa gitu? Oh enggak, orang ini kayaknya begini-begini. Dia kasih rekomendasi. Dari sana attentionnya masuk gitu. Nah itu salah satu trik sih. Don't send cold email, useless. Terus investor itu biasa, ini investor in general ya. Kalau saya attention span saya jauh lebih panjang. Jadi investor in general itu attention span-nya pendek sekali gitu. Dia ngomong habis dia pergi, ngomong habis pergi. Nah makanya itu penting sekali si founder itu bisa communicate concisely, to the point langsung. Oh, gue lagi bikin produk ini, marketnya segini, bla bla bla, dalam waktu 30 detik muncul satu pitch dan dapat attention. Ya. Ini salah satu, ini beberapa tips and trick untuk ini, untuk mendekati investor. Dan yang paling penting, namanya investor, dia invest, dia butuh ROI, mau jungkir balik gimana? Ada yang ngomong, oh orang ini baik sekali, dia invest lebih ke. Ada orang memang filantropi ya, tapi majority investor itu dia butuh ROI. Jadi tugasnya dari founder itu kamu harus tunjukkan gimana sih caranya mendapatkan ROI di balik. Itu penting sekali. Ya. Ada pertanyaan nggak so far? Ini baru introduction tentang sisi investor, sisi founder, sisi entrepreneur, cara berpikirnya, cara approach-nya. Yuk, berapa ROI yang diminta? Oh kalau visi itu kita pengennya 1.000 sampai 10.000. Very high. Very high. Karena kita kan investornya juga agresif. Kita pengen kayak Facebook. Dulu Facebook ada yang invest 500.000 Peter Thiel, sekarang langsung jadi 1 B. Kita juga pengen ikutin. Intinya simple sekali. Investor itu pengen sebanyak-banyaknya. Greedy sekali itu, greedy sekali ya. Gak ada batasannya sih. Kan makanya investor itu nggak masukin uangnya ke bank, karena itu kan kecil sekali. Makanya di invest high risk company dengan kompensasi high return. Di sini ada yang udah punya bisnis belum? Produknya apa? Saya ada restoran sama kontraktor sih. Oke, services ya. Services. Ada yang produk nggak? Produk bisnis? Ini rumput laut apa yang kemarin siapa? Pak siapa dan? Pada nih siapa yang rumput laut itu potensinya besar sekali loh. Di Thailand ada satu yang bikin rumput laut itu, yang tokai apa namanya? Iya, tokai itu maksudnya toke gitu loh. Tahu. Taekonoi. Kenapa? Namanya Taekonoi. Ya itu. Jadi saya kenal dia, kita kok invest bareng di Thailand. Dia cerita gitu. Sebenarnya kenapa sih, kita tanya kan, kenapa sih bikin rumput laut? Gimana itu prosesnya bisa dapat rumput laut kan? Oh dia bilang sebenarnya gue itu dulu jualan kacang katanya, kacang goreng. Kacang goreng
kacang bakar di mall-mall